Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul, aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah, buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudari yang terkasih, salah satu unsur kebahagiaan itu adalah memanage stres, tekanan, masalah. Kalau kita mampu mengelola dengan baik tekanan-tekanan itu, kita akan bahagia. Kita semua tahu kalau jeruk itu pasti harganya lebih murah daripada jus jeruk. Jeruk mungkin sekilo ya 15.000, tapi kalau sudah jadi jus jeruk pasti harganya lebih tinggi. Ingat, kalau kita membuat jus harus ditekan dulu, sehingga jus itu sungguh-sungguh bernilai, ya, berharga, berarti. Maka kita mengerti sekarang, oh iya ya, tekanan-tekanan itu justru harus membuat kemampuan kita itu bertambah. Skill kita makin cemerlang. Tekanan pandemi, tekanan mungkin persoalan di rumah, itu harus membuat iman itu muncul. Doa tambah kenceng. Kreativitas sungguh-sungguh jalan. Sehingga daya kekuatan iman kita itu dari hari berkembang. Berkat apa? Tekanan, masalah, kesulitan. Itulah yang kita pelajari hari ini kalau kita mendengar apa yang diceritakan Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari Injil hari ini supaya dengan tekanan, kesulitan, masalah, mungkin juga pandemi ini harus membuat iman kita itu bertumbuh, berkembang. Apa yang kita pelajari hari ini? Kalau saya merenungkan beberapa hal yang menarik adalah bahwa bendahara tadi itu berkata dalam hatinya. Tadi kita mendengar bagaimana sungguh-sungguh dari hati. Jadi tekanan luar yang begitu hebat, perhatikan hatinya tetap tenang, sabar, berpikir, aku tahu yang harus aku perbuat. Wah, ini luar biasa. Kita bisa belajar dari sini. Meskipun di luar diri kita itu, wah, badai mengamuk. Tapi kalau dalam hati kita lebih besar, lebih tenang, lebih sabar, tidak emosian, maka sebetulnya badai itu, tekanan itu enggak ada artinya. Artinya, kalau iman kita masih SD,
Perhatikan, iman kita masih SD, mengerjakan soal-soal SMA, ya tentu kita pusing, bolak-balik sana-sini, tekanan, karena memang iman kita masih SD. Tapi kalau iman kita sungguh-sungguh sudah SMA, mengerjakan soal apa saja, pasti bisa. Maka hari ini kita diajar, ketika tekanan-tekanan kesulitan itu harus membuat hati, pikiran yang gak kelihatan di dalam diri kita. Intensi kita, motivasi kita, itu jalan terus. Berpikir, kita kelola. Sehingga yang nampak itu energi yang positif. Kekuatan yang yang berkobar-kobar, bersemangat. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu, hatinya tetap damai, tetap tenang. Itu pelajaran pertama yang harus kita lakukan. Saya kira yang kedua, bendahara ini sungguh luar biasa. Bagaimana dia menjalin relasi dengan orang-orang yang berhutang tadi. Dengan kemurahan, dipanggil satu-satu, diajak ngomong, tamu 100, udah buat 50 saja. Wah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang perlu kita harus pelajari, bahwa dalam kesulitan, dalam masalah, itu pasti ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itu tentu tidak ngawur. Maka kita diajar hari ini, supaya kita bisa mengelola dengan baik, menjalin relasi dengan orang dengan baik. Kita sungguh-sungguh diajar oleh Tuhan, supaya setiap tekanan, setiap kesulitan, kita mampu dan tidak berputus asa. Di tengah-tengah kesulitan itu, kita bisa menjalin relasi dengan baik. Yang terakhir, saya belajar dari sini, bagaimana tekanan-tekanan itu mendatangkan sebuah kreativitas. Kita perlu memahami bahwa setiap kesulitan, di baliknya itu ada berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Setiap masalah, di baliknya itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Maka kita perlu belajar dari hari ke hari. Setiap masalah kita harus menemukan kuncinya. Kalau bicara mengenai kunci, pintu sebelah sana itu harus punya kunci sendiri. Kita nggak bisa di pintu sebelah sana itu dipakai untuk kunci gereja di depan itu. Kita harus menemukan lagi kuncinya. Kunci yang di depan itu tidak bisa dipakai untuk yang di samping sana. Kita harus menemukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, setiap kesulitan atau setiap anak yang ada persoalan, setiap masalah keluarga, kita harus menemukan apa? Kunci jawabannya. Pelan, tenang, sabar, kreatif, bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kunci-kunci kehidupan itu akan kita temukan. Nah, inilah yang perlu kita harus lakukan, supaya tekanan-tekanan dari luar itu tidak membuat kita stres, tapi justru apa? Seperti jeruk tadi, kita mendatangkan hidup yang bermakna, kita mendatangkan hidup yang berarti. Orang akan kagum kepada kita. Wah, kamu ditekan sana, ada masalah, ada kesulitan, kamu kok tegar, kamu kok tabah, kamu kok cemerlang gitu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang selalu menopang, menyembuhkan, menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.